Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhirnya bergabung jadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya info ini sudah beredar di kalangan wartawan sejak 2 bulan yang lalu. Dan akhirnya kejawab juga. Tapi aku punya beberapa pertanyaan sebetulnya. Yang pertama, kenapa sih Mas Kaisang Pangarep itu bergabung ke PSI 5 bulan jelang pemilu 2024? Kenapa nggak dari dulu-dulu bergabung ke PSI? Terus yang kedua, gimana sebenarnya kaderisasi di internal PSI? PSI sebagai partai yang jualan anak muda harusnya punya sistem dong, sistem kaderisasi yang menciptakan kader-kadernya dari dalam. Nah, yang ketiga, kira-kira Mas Kaisang Pangarep ini akan dapat posisi apa ya di PSI? Karena informasi yang beredar di wartawan, Mas Kaisang akan jadi ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Nah, Mas Giringnya kemana ya? Nah, yang keempat, ini pertanyaanku yang mungkin mewakili pertanyaan banyak orang. Kenapa KTA-nya, kartu tanda anggota partainya, harus diantar ke rumah orang tuanya Mas Kaisang di Solo? Kalau bukan anak presiden, kira-kira KTA-nya diantar ke rumah nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya sengaja menghadirkan tanggapan-tanggapan dari netizen terkait terpilihnya Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Tentu berita ini mengejutkan banyak orang, mengejutkan banyak kalangan tentang terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai PSI ini. Tapi mau tidak mau, suka tadi tidak suka, kita harus mampu untuk menerima kenyataan bahwa politik adalah demikian. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dalam beberapa menit ke depan, para pemirsa sekalian bisa bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video tentang tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh politik, dari netizen berkaitan dengan terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Kaisang resmi jadi anggota PSI. Banyak yang bilang kalau langkah Kaisang ini merupakan tiki-taka politik Jokowi. Jadi gini, Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, secara resmi terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang juga telah menerima kartu tanda anggota atau KTA dari PSI. Sebelumnya, PSI sudah memberikan kode dan sinyal terkait bergabungnya Kaisang ke PSI. Nah, keputusan Kaisang merapat ke PSI mendapat sorotan publik. Soalnya, bapak dan sang kakak sudah menjadi bagian dari kader PDI Perjuangan. Dan Partai Banteng ini memiliki aturan bahwa keluarga kader tidak boleh berbeda partai. Kita tunggu, kira-kira apa sih tindakan dari PDI Perjuangan? Nah, banyak yang menganggap bahwa tindakan Kaisang ini bagian dari sikap politik Jokowi. Koran Tempo edisi 22 September bahkan menyebutkan bahwa langkah Kaisang ke PSI diduga merupakan manuver Jokowi di banyak partai. Apalagi sang putra sulung, Gibran, juga digadang-gadang bakal maju menjadi bakal cawapres. Kira-kira apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia. Mas Kaisang, saya menginginkan Bapak Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik ini lagi, Mas. Saya menginginkan Bapak Anda, Bapak Joko Widodo, untuk menjadi Presiden saat ini dan setelah ini lagi, atau 2024-2029 nanti. Kenapa demikian? Karena saya menginginkan negara ini maju, negara ini mandiri, negara adidaya, dan hanya Bapak Jokowi saja yang mampu membawa Indonesia ini menjadi negara mandiri, maju, dan menjadi negara yang adidaya. Nah, nitip pesan ya Mas buat teman-teman yang masih setia dengan Bapak Jokowi untuk berani bersuara di media-medianya masing-masing tentang Pak Jokowi 3 periode, serta kalau teman-teman ini mempunyai teman atau konco-konco itu bisa
bersuara Pak Jokowi 3 periode secara sendirian ataupun berkelompok atau yang disebut dengan deklarasi. Tolong ya Mas ya, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Tolong ya. Terima kasih. Suasana kebatinan internal PDIP saat ini seperti apa menurut Bang Kodari? Mungkin kalau kayak habis dapat gempa kali ya. Gempa. Ya, Berapa kan skala Richter gitu nih? ya. Makanya Bang Guntur tiba-tiba hilang. Karena saya kira PDI Perjuangan pasti akan rapat dulu secara internal ya, untuk katakanlah menerima, mencerna, mengkaji perkembangan politik yang menurut saya bisa menjadi game changer pemilu 2024 dalam konteks pemilu legislatif. Ya. Karena kalau kita belajar dari pengalaman pemilu tahun 2004 misalnya, Partai Demokrat waktu itu mengalami lonjakan ya, partai baru dari, saya waktu itu survei lah, 1 tahun sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, itu surveinya Partai Demokrat masih sekitar 2% begitu. Tetapi begitu Bu Ani Yudhoyono sebagai simbol SBY ya, yang menjadi calon presiden paling populer pada waktu itu masuk ke Partai Demokrat dalam posisi wakil ketua umum, maka Partai Demokrat tiba-tiba tembus 7,5% begitu. Jadi saya kira bukan mustahil nanti PSI yang tidak lolos PT tahun 2019 mungkin dapat 2% barangkali ya. Sekarang surveinya juga 1%, 2%. Bukan mustahil nanti akan seperti Partai Demokrat 7%, 8% begitu. Bahkan dalam konteks bahwa Pak Jokowi sekarang sangat populer, popularitasnya 80%, bisa jadi bisa tembus 80%. Jadi saya kira PSI itu potensial untuk menjadi partai yang paling salah satu partai yang terbesar lah di parlemen 2024 begitu. Dan saya kira tadi ada wawancara, saya nonton wawancaranya Kaisang, dia mengatakan bahwa kelihatannya mereka ini terinspirasi oleh partai maju ke depan ya, move forward dari Thailand. Yang kemudian memenangkan pemilu legislatif di Thailand baru-baru ini. Itu partai baru dan dipimpin oleh anak muda namanya Pita Limjarunrat begitu, bisa memenangkan pemilu legislatif di Thailand begitu. Jadi saya kira tahun 2024 ini kita kemungkinan akan melihat satu partai baru lagi di dalam parlemen namanya PSI. Oke, singkat Bang, ini kelebihan untuk PSI, apakah ini juga kekurangan atau mungkin nanti akan menjadi permasalahan untuk PDIP? Suara khususnya di Solo dengan manuver dari Kaisang ini berpengaruh tidak sih? Saya kira akan berpengaruh ya, bisa berpengaruh ya. Pertama begini, Pak Jokowi itu kan selama ini menjadi salah satu alasan orang memilih PDI Perjuangan begitu. Begitu ada PSI maka opsinya menjadi 2 gitu. Selain PDIP ada juga PSI. Ya. Yang kedua sebetulnya secara latar ideologi saya lihat sebetulnya mirip dengan PDIP. PDIP itu kan partai yang plural, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara PSI juga jargon-jargonnya sebetulnya sama kan. Bahkan PSI sendiri kalau dari singkatannya kan Partai Solidaritas Indonesia. Solidaritas itu kira-kira bahasa lainnya dari Bhinneka Tunggal Ika lah. Kira-kira begitu. Jadi saya melihat segmennya PSI ini dengan PDIP itu sangat-sangat mirip sebetulnya. Bedanya cuman bahwa PSI selama ini barangkali belum sampai ke masyarakat di bawah. Kalau PSI itu masih di kelas menengah perkotaan, terbukti mereka paling kuat di Jakarta. Yang kedua mungkin PSI selama ini lebih kepada anak muda, sementara kalau PDI Perjuangan mungkin karena ini partai lama justru selain orang muda juga banyak dari generasi lama ya, katakanlah yang punya romantisme kepada Bung Karno. Apa yang bisa kita artikan dari manuver dari seorang Kaisang? Apakah artinya bisa juga bahwa ini indikasi ada kemungkinan PSI nanti yang merapat kepada Ganjar, atau jangan-jangan ada kemungkinan anak Pak Jokowi lain ditarik keluar dari PDIP, Gibran merapat ke Prabowo? Yang bisa dikatakan pada hari ini adalah kelihatannya PSI kecenderungannya kan ke ke Prabowo Subianto dalam beberapa acara, termasuk kemarin deklarasi resmi Partai Demokrat. Ada perwakilan resmi juga dari PSI juga di situ. Memang PSI belum resmi memberikan dukungan kepada Prabowo, tetapi dengan adanya anaknya Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi di PSI, maka kemudian ya artinya ya salah satu simbol Pak Jokowi itu nanti ada di Prabowo Subianto, karena di Prabowo ada PSI, di PSI ada Kaisang. Dan menurut saya ini juga mungkin masih awalan ya, jadi anggota. Nanti kita tunggu apakah jadi calon anggota DPR atau jadi juru kampanye.
atau bahkan misalnya jadi ketua umum begitu, karena kelihatannya polanya PSI ini suka nyicil kode gitu, Ya. nyicil kode, giring sudah kasih kode bahwa gitu dia ya. akan mengembalikan ketua umum kepada pemilik aslinya, lalu kemudian kemarin mawar bukan nama yang sebenarnya, Ya. lalu hari ini jadi anggota begitu. Jadi ya saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu ini masih banyak cerita, Oke. masih banyak drama, kita saksikanlah. Dan dramanya pada malam minggu ini adalah Kaisang masuk PSI. Oke. Kaisang Penggarap, putra Jokowi, dipilih sebagai Ketua Umum PSI. Itulah berita yang hot hari-hari ini. Usia Kaisang belumlah 29 tahun. Ia mungkin akan dikenang menjadi salah satu ketua umum partai termuda dalam sejarah Indonesia. Ia pun juga belumlah 3 hari menjadi anggota PSI. Tak pula tercatat pengalamannya di bidang politik, belum ada jabatan publik yang ia pernah duduki, belum juga ada jabatan teras partai politik yang ia pernah pimpin di sana. Lalu mengapa pimpinan PSI memilih Kaisang Penggarap? Jawabnya satu frase saja, adalah berharap kepada Jokowi. Efek Jokowi. Mari kita mulai dengan data. Ini survei LSI di NIJA yang kita kerjakan setiap bulan dari bulan Mei sampai September. Di sana PSI dukungannya tak pernah lebih dari 2%. Itu yang terjadi. Sementara kita pun tahu untuk lolos di parlemen PSI membutuhkan dukungan minimal 4%. Masih ada selisih 2% di sana. Dan juga sudah menjadi informasi publik bahwa approval rating Jokowi, tingkat kepuasan politik pada Jokowi cukup tinggi sekali, sekitar 80%. Maka PSI berharap dengan manuver ini ia mendapatkan efek Jokowi dari pendukung Jokowi yang begitu besar, yang sekitar 80% tingkat kepuasannya adalah yang mengalir kepada mereka 2, 3, sampai 4%, sehingga PSI pun lolos di parliamentary threshold. Kita perlu melihat di sini perubahan strategi dari PSI. Memang mereka sejak lama menyatakan tegak lurus kepada Jokowi, tapi sudah berubah sekarang ini. Dulu itu kepada Jokowiisme, kepada ideologi Jokowi, kepada nilai-nilai yang dijunjung Jokowi, seperti kedekatannya pada rakyat, seperti juga aneka daya tariknya kepada pemilih nasional. Dari Jokowi sebagai ideologi sekarang beralih kepada Jokowi sebagai biologi. Bahkan sekarang ini anak biologinya yang diangkat menjadi ketua umum. Ini bagian dari eksperimen teman-teman ahli strategis di PSI yang ia harapkan efek Jokowi lebih bisa bekerja. Dan kita melihat memang untuk porsi pendukung Jokowi, PSI akan berebut suara dengan para pendukung Jokowi yang sudah menyebar ke banyak partai, ke PDIP, Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya. Namun hanya dengan berharap 2, 3, 4, sampai 5% dari pendukung Jokowi lari ke PSI, maka loloslah itu PSI ke parlemen. Mereka pun akan memiliki fraksi di parlemen. Apakah ini akan tercapai? Kita akan saksikan nanti di Februari 2024. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Itu nanti biar pimpinan partai yang akan menjawab, saya kira. Tetapi apapun itu, kami percaya bahwa memang anak muda sebaiknya terjun ke politik jauh-jauh hari, sehingga ketika dia menjadi pemimpin, dia melawani proses-proses pendewasaan, pematangan yang cukup untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan. Tapi secara tertulis ada nggak Bang di KDART aturan tegasnya? Kita ada aturan itu, dan makanya saya bilang tadi, itu silakan nanti partai. Dan bagi kami sih yang penting biarlah rakyat yang menilai, ya.
kami percaya bahwa apapun keputusan diambil oleh Pak Jokowi maupun keluarganya itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan juga bagi kepentingan kita. Waduh, selamat anaknya Pak Presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah. Ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Kalkulus. Sebuah disiplin ilmu berbasis matematika yang sedang diterapkan dalam ilmu politik. Kalkulus adalah sebuah mode perhitungan yang didasarkan pada sebuah model yang berubah-ubah. Kurang lebih seperti itulah. Dan secara politik, keluarga dari Pak Presiden adalah model yang berubah-ubah. Susah dibaca, bahkan nggak bisa ditebak. Bayangkan, Mas Wali, kakak dari ketum baru Partai Mawar Merah, bajunya masih Partai Banteng, tapi hari-harinya bertemu dengan relawan yang akan mendukung calon presiden bukan dari partainya. Ini kan bingung. Dan hari ini dengan diangkatnya anak presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah, ini bukan sesuatu yang sudah selesai. Apa yang kita sebut tadi, political calculus. Ini belum selesai, akan masih ada banyak perubahan yang bisa terjadi sampai 2024. Untuk Partai Banteng, bersiaplah untuk selalu bingung menghadapi political calculus. Ini sangat rumit, tapi sebenarnya sangat mudah ditebak. Berubahnya peta politik, berubahnya kalkulasi, dan ada strategi baru yang sedang disiapkan. Kita harus paham tentang kalkulus untuk kemudian kita bisa paham apa saja yang nanti akan berubah. Jika tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari apa itu political calculus, maka kita fokus kepada kalkulus. Apa sebenarnya kalkulus? Definisi paling sederhana, kalkulus adalah akal bulus. Jadi siapa yang paling banyak akal bulusnya, maka dia akan cukup pandai memanfaatkan situasi politikal yang semakin membingungkan. Sekali lagi, hidup akal bulus. Seru ya tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Banyak penilaian dari berbagai macam aspek yang bisa kita simak. Dari kubunya PDIP, mereka mengatakan bahwa tunggu dari Ketua Umum responnya seperti apa. Dari pakar-pakar politik, mereka menilai bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah berkaitan erat dengan pemilu 2024 mendatang. Saya sih berharap bahwa jika yang dilakukan oleh PSI ini dengan tujuan baik, maka saya sangat yakin rakyat Indonesia pasti akan mendukungnya. Sekali lagi saya ulangi bahwa jika yang dilakukan oleh PSI ini dengan memilih Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dengan tujuan yang baik untuk kedepannya, maka sangat saya yakin rakyat Indonesia pasti akan mendukungnya. Dan saya pun percaya jika dengan niat baik, pasti akan berbuah baik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja apa yang disampaikan oleh netizen, tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh politik di bangsa ini bisa memberi warna baru dalam kehidupan berpolitik di bangsa ini bagi kita sendiri. Jangan menjadi antipatik dari politik. Mari kita mencoba untuk mempelajari bahwa politik itu memang sangat berkesan. Tetapi di satu sisi bahwa politik itu juga dinilai sebagai sesuatu yang kotor, sangat dinamis. Politik itu tidak ada yang pasti. Sehingga orang yang terlibat dalam dunia politik adalah orang-orang yang kita ketahui banyak hal yang mereka lakukan. Seperti kata netizen tadi, tiki-taka politik. Bahkan tadi mereka mengatakan bahwa bergabungnya
Kaisang ke PSI dan dipilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini merupakan tiki-taka politik dari Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah wawasan buat kita semua dan bisa berguna juga bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.